Salam sejahtera, kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, Yuk Bisa Excel akan sharing mengenai cara membuat form seperti ini tanpa coding ya, tanpa VBA atau makro. Kita cukup dengan klik langsung jadi. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa scroll ke bawah, ya, data kita langsung berpindah dari baris ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, kita juga bisa cari, misalnya saya mau cari nomor ke-5 misalnya, enter, dia langsung muncul ya. Atau misalnya saya mau cari nama Nafik, bisa langsung muncul. Saya cukup kriteria find misalnya Nafik. Ini saya hapus. Nafik, enter. Ya, dia langsung ketemu Nafik. Atau misalnya saya mau tambah data baru, new. Saya nomor 13. Kerbnya apa? Layar. Nama misalnya Suwandi. Tanggal lahir 2/2022 misalnya. Poin 10, skor 15. Tahun lahir 2022, bulan lahir 2, tanggal 2 misalnya. Enter. Nah, otomatis barisnya ditambah ke sini ya. Oke. Nah, cara membuatnya seperti apa? Yuk kita ikut langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, berikut cara kita membuat form. Form ini merupakan salah satu fitur di Excel ya, sudah ada, tinggal kita munculin saja. Ya, kita file, option, kita pilih di customize ribbon, terus kita pilih ini comment not in ribbon yang belum ada. Nah, ini ada form ya. Sebelum kita add, saya tambahin saja ini salah satu tab baru, new tab ya. Saya namain ini dengan form. Ini oke. Rename juga new groupnya. Kita pilih ikonnya yang sesuai, terus kita pilih ini form. Oke. Nah, baru kita add formnya, kita aktifkan di sini. Kita pilih add, ya. Oke. Nah, ini formnya sudah muncul, ya, form. Nah, tapi sebelum kita bisa gunakan form ini, yang harus kita lakukan berikutnya adalah ini kita harus format add jadi table dulu, ya. Saya Ctrl T. Nah, oke. Ya, otomatis ini sudah menjadi table. Nah, kita tinggal pilih lagi form, klik formnya. Nah, otomatis form ini langsung muncul. Nah, apa saja manfaat form ini? Ya, ini adalah form default dari Excel ya. Ya, ini default dari Excel sehingga kini sudah jadi sebenarnya. Ya, tinggal kita manfaatkan saja. Ya, tanpa kita menggunakan coding, ini sudah jadi form kita. Ya, kita bisa lihat. Misalnya kita mau scroll ini ya, mau lihat baris-baris berikutnya, tinggal kita klik ini ke bawah ya, atau ke atas. Ini bisa kita scroll. Nah, tinggal tarik juga bisa ya. Kita mau nambah data baru juga bisa, tinggal klik new ya. Misalnya saya mau nambah nomor 14 ya. Nama klubnya apa? Layar ya. Ini juga bisa, enter aja. Kalau kita oke, kita enter, dia langsung masuk. Nah, tapi kalau misalnya kita sering ketik, misalnya ini 15, nah ini juga bisa kita data validation. Untuk data validation bisa klik di kolom deskripsi untuk lebih detailnya. Nah, data validation juga di sini berfungsi. Kalau di sini kita udah kasih data validation, misalnya saya kasih klub, misalnya Anggar misalnya, enter. Nah, nama klubnya harus input dengan layar, hash, lana, atau laser. Ini kita menggunakan data validation, cancel. Atau misalnya kita udah input, kita mau batalin, kita tinggal klik restore. Sebelum kita ketik enter, datanya nggak akan masuk. Jadi kalau ini kita mau batalin, kita cukup klik restore. Ya, otomatis dia nggak ke input. Ya, atau berikutnya misalnya saya mau hapus yang nomor 4 ya. Kita hapus dulu, misalnya kriteria, kita ketik nomor 14, enter.
Nah, ini nggak ketemu karena kita berada di baris 15. Kita find pref. Ada nggak? Nah, ini muncul layar ke-14. Kalau saya mau hapus, tinggal saya delete. Oke, otomatis dia hilang ya dari sini. Nah, ini bisa kita lakukan dengan ini default form. Ini sangat sederhana ya. Salah satu manfaatnya kalau misalnya kita juga punya data panjang ke samping ya. Kita punya kolom banyak ke samping. Nah, kalau kita menggunakan form, otomatis form ini akan baris ke bawah dia untuk kita input. Nah, berikutnya lagi, misalnya kita mau edit ya. Ini saya mau edit yang ABI ini, saya skornya saya mau ganti jadi 100. Ya, berarti kita cari dulu ABI misalnya. Kriteria namanya kita cari ABI misalnya ya. Untuk cari kita klik enter. Nah, muncul ya skor ini bisa langsung kita edit. Saya ganti jadi 100. Kalau kita udah ketik, kalau kita mau update, enter ya. Nah, otomatis data sini langsung berubah. Jadi dari 27 menjadi 100 ya. Ini bisa juga kita gunakan untuk edit ya. Terus berikut lagi apalagi harus diperhatikan dalam form ini. Misalnya di sini kalau dia harus aktif di dalam table ya. Kalau misalnya di luar sini saya pilih formnya, muncul nggak? Dia nggak akan muncul ya. Jadi kalau misalnya kita formnya harus di dalam sel, kita harus aktif dalam ini, baru kita klik form, dia baru bisa muncul formnya ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Sama kalau kita melakukan ini aktif, ingat kalau kita tekan enter, datanya langsung berubah. Jadi kalau kita mau batalin, kita bisa tekan restore ya. Misalnya ini saya nggak sengaja tekan 3 enter, nah dia langsung berubah kan di sini nomor 1 jadi 3 ya. Jadi hati-hati menggunakan form default dari Excel ini ya. Ini saja mungkin sharing dari Yuk Bisa Excel kali ini. Terima kasih. Tekan tombol like atau jempol jika menyukai video ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng jika mau mengetahui ada video baru dari channel ini. Tekan tombol komen dan isi jika ada pertanyaan, saran, atau ide untuk video-video berikutnya. Tekan tombol share jika merasa bermanfaat dan ingin dibagikan kepada teman, saudara, ponakan, atau adik kakak yang mau belajar. Sekali lagi, terima kasih.